baik. Mudah-mudahan kita mampu melewati ujian-ujian ini dan nanti terlepas dari pandemi COVID-19 ini. Kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan Allah mengabulkan apa yang menjadi permintaan kita, yang menjadi doa kita. Saya kira itu Bapak Ibu yang saya hormati, Ananda semuanya dan para pemateri. Sekali lagi selamat mengikuti acara bedah ASPD yang dilaksanakan oleh BKS Muhammadiyah Kota Yogyakarta. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bentar. Cek, ya. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Susamto yang sudah menyampaikan pesan-pesannya kepada siswa-siswi di SMP dan Madrasah Muhammadiyah di Kota Yogyakarta. Gitu. Dan adik-adik sekalian, selanjutnya hari ini kita akan melakukan bedah ASPD untuk mata pelajaran IPA yang akan dibimbing oleh Kak Rizky dari SMP Muhammadiyah 5 Yogyakarta. Tapi yang perlu Uncle sampaikan juga sekedar informasi, for your information, kalau di ini kita tulis dengan huruf FYI, gitu. For your information, jumlah peserta yang mengerjakan soal-soal kita selama 4 hari ini ada di pelajaran bahasa Indonesia ada sejumlah 646, kemudian di matematika ada 384, untuk mata pelajaran bahasa Inggris ada di 338 siswa, dan kemudian IPA hingga beberapa menit yang lalu kami cek ada di 189 siswa. Dan kalian masih tetap bisa untuk mengerjakan soal-soal tersebut dengan syarat biasanya gunakan HP yang lain, karena memang akun terdeteksi cuma 1 kali untuk di setiap soal-soal tersebut kecuali di matematika. Jadi kalau ingin berlatih lagi, jangan khawatir, buka link yang sama yang kemarin kalian kerjakan, kalian masih bisa mengerjakan lagi. Tapi kalau untuk di pelajaran bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan di IPA, gunakan HP lain ya, sehingga kalian bisa masuk untuk mengaksesnya. Dan dari semua peserta ini nanti akan diambil 10 peserta dengan nilai tertinggi dan tercepat untuk masing-masing mata pelajaran di setiap mata pelajarannya, maksud Uncle. Dan tetap bersama kita hingga nanti di akhir Uncle umumkan kembali siapa saja sih pemenangnya gitu. So, langsung saja berikutnya akan kita simak bersama penjelasan dari Kak Rizky yang akan membahas tentang soal-soal latihan ASPD yang sudah kalian kerjakan tadi. Begitu. Kepada Kak Rizky, sudah siap belum ya? Insya Allah. Oke, saya pindahkan dulu Kak Rizky untuk layarnya. Sebentar. Kak Rizky mana nih Kak Rizky nih namanya? Oke. Sebentar ya adik-adik. Oke. Yuk Kak Rizky, boleh deh dimulai. Silakan Kak Rizky. Speaker. Oh ya, baik. Sudah belum?
Bentar. Oke, sebentar ya. Saya unmute. Mau mute. Pakai akun yang mana? Oh, bukan pakai akun yang lama ya? Sorry. Rizky, nggak ada nih? ZQE. Nah, ini dia. ZQE. Oke. Pantesan. Ya, ini dia, Kak Rizky. Oke, Kak Rizky, lanjut Kak Rizky. Ternyata Kak Rizky ganti nama, jadi saya bingung cari namanya tadi. Mohon, oke, yuk, silakan Kak Rizky. Space key. Oke, sudah. Terima kasih, Uncle. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, anak-anakku yang soleh-solehah, siswa-siswi SMP MTS Muhammadiyah sekota Yogyakarta. Senang sekali kita kembali bertemu di bedah SKL ASPD untuk mata pelajaran IPA. Seperti yang sudah Pak sampaikan kemarin, hari ini kita akan membahas soal-soal yang tadi sudah kalian kerjakan. Kalau yang belum sempat mengerjakan, silahkan nanti kita lihat pembahasannya dulu, terus mengerjakan lagi. Tapi mohon maaf, kalau yang setelah acara ini selesai, baru mengerjakan, tidak bisa ternominasi pada 10 peserta yang beruntung mendapatkan nilai tertinggi untuk mendapatkan bingkisan dari BKS SMP MTS Kota Muhammadiyah sekota Yogyakarta. Oke, tidak perlu panjang lebar. Kita akan segera mulai untuk soal yang pertama. Oh, sepertinya ini di disable ini oleh Uncle Widi. Sebentar ya. Oke, sudah bisa? Oke, sekali lagi saya minta maaf karena terjadi miskomunikasi ya. Jadi namanya sudah saya rename jadi Uncle Widi menjadikan Pak Rizky jadi co-host. Nah, sekarang sudah insya Allah sudah bisa lancar nih ya. Maaf ya. Oke, kita langsung share screen. Nah, oke. Oke, ini yang soal yang pertama. Sudah melihat? Yang lainnya sudah lihat? Oke. Sudah oke ya? Sudah lihat semua ya? Oke. Untuk nomor yang pertama ini tentang pengukuran, tentang alat ukur. Alat ukur yang dimunculkan dalam soal ini adalah alat ukur volume benda yang tidak beraturan. Nah, di sini ada dua alat ukur. Yang pertama, ini adalah alat ukur
benda tak beraturan menggunakan gelas ukur biasa. Jadi sudah ditentukan volume airnya 50 di sini. 50. Kemudian setelah batunya dimasukkan ke dalam air sampai tenggelam, itu volumenya berubah menjadi 75. Nah, berarti ada selisih ketika ada selisih volume air ketika sebelum dimasukkan batu dan sesudah dimasukkan batu. Nah, selisih volume air inilah yang merupakan volume dari batu tersebut. Nah, kalau dibaca di skalanya ini 75 ml dikurangi 50 ml. Ini ada dua jawaban ini, yang C dan yang D. Nah, sekarang kita ke pengukuran yang kedua. Di pengukuran kedua ini alat ukurnya ada dua. Kalau ini tadi cuma digeser ya. Ini gambarnya digeser ini yang sebelum dikasih batu, yang ini sudah dimasukkan batu. Untuk pengukuran kedua ini menggunakan dua alat ukur. Yang pertama ini adalah gelas ukur, sama seperti pengukuran pertama. Yang kedua ini adalah gelas pancur. Nah, cara penggunaannya hampir sama, yaitu dengan memanfaatkan media air. Jadi untuk gelas pancurnya ini diisi air dulu, full. Setelah diisi air full, kemudian dimasukkan batunya. Nah, kelebihan air itu akan tumpah ke gelas ukur. Nah, di sini kita bisa melihat berapa volume batunya. Karena volume air yang ada di gelas ukur ini sama dengan volume batu yang dimasukkan ke dalam gelas pancur. Nah, di sini hati-hati. Di sini setelah 70 ada 90. Berarti ini skalanya setiap garis strip ini adalah 20, 90 kurang 70, 20 dibagi 10 karena ada 10 strip. Jadi setiap stripnya ini ada 2 satuan. Jadi kalau di sini ini 80, sini 80. Jelek ya, nggak kelihatan. Di sini ini 80. Berarti di sini lebih 1 strip. Jadi plus 2. 80. Jawaban yang tepat adalah yang D. Jawaban yang tepat adalah yang D. Ya, jawaban yang D yang tepat. Dilingkari aja lah. D-nya dilingkari aja ya. Kesulitan dipakainya. Oke, ya, nomor 1. Kita lanjutkan ke nomor berikutnya. Nah, di nomor 2 ini adalah wujud zat, ya, karakteristik zat. Ya. Di sini pertanyaannya, ketika hidrogel dipindahkan seluruhnya dari wadah A ke wadah B, kemudian ke wadah C tanpa ada yang tumpah, artinya hidrogelnya ini dituangkan semua tanpa ada yang tumpah. Maka kondisi zat yang tepat adalah, nah, kondisi zatnya ini, hidrogelnya ini, apakah ketika dipindah di wadah B bentuknya berubah? Kalau bentuknya tidak berubah, berarti tetap. Hidrogel itu adalah yang biasa untuk mainan anak-anak atau yang digunakan untuk media tanam ya. Jadi awalnya itu hanya butir-butir manik-manik kecil, kemudian kalau untuk tanaman direndam di dalam pupuk. Tapi kalau untuk mainan anak-anak cukup direndam di dalam air saja sekitar 5 jam sampai mengembang seperti ini. Jadi ini tetap, sebentar ya. Ini nah, oke. Oke, kita lanjutkan. Jadi hidrogel itu adalah zat padat. Nah, kalau zat padat ya kita gampang aja. Volumenya tetap
Kemudian di wadah C juga tetap karena zat padat kan tidak ada perubahan bentuk dan volume. Kemudian gaya tariknya kuat. Nah, karena zat padat itu gaya tarik antar partikelnya kuat, jadi tidak berubah, tidak mudah berubah wujud maupun volumenya. Jadi tetap. Jawaban yang tepat adalah yang B. Oke, nomor 2. Sekarang kita lanjutkan ke nomor 3. Kita lanjutkan ke nomor 3 ya. Ini annotate-nya tak hilangin dulu. Annotate, clear all drawing. Oke. Kita lanjutkan nomor 3. Perhatikan peristiwa perubahan zat berikut. Nah, ini tentang sifat fisika kimia dan perubahan fisika kimia. Nah, caranya diperhatikan dulu pertanyaannya. Di sini sifat kimia. Berarti sifatnya. Berarti sifatnya. Yang jadi titik berat adalah sifat kimianya. Nah, kalau sifat kimia, kita lihat di peristiwanya. Es krim mencair jika tidak dimasukkan dalam lemari pendingin. Nah, ini hanya berubah wujudnya saja. Berarti ini fisika. Agak susah ini makanya. Ini fisika atau sini aja. Fisika itu yang nomor 1. Kimia. Oke, kita analisis dulu satu-satu. Fisika. Terus petani garam menguapkan air laut. Nah, petani garam menguapkan air laut. Air laut itu kan cair, berubah jadi garam mengkristal. Ini pemisahan campuran. Ini juga hanya berubah wujudnya saja. Ini 2. Aduh. Duh, maaf ya, ini ada kendala teknis ini untuk pennya. Agak sulit digerakkan. Nah, oke. Berarti sisanya 3 dan 4. Berarti jawabannya adalah 3 dan 4. Jelek banget ini tulisannya jadinya. Biasanya kalau di kertas bagus loh ini tulisannya Pak Rizky. Dan 4. Aduh. Oke, jadi jawabannya yang D. Oke, sebentar ya. Sebentar. Sebentar tadi ada keperluan ya, maaf ya. Yuk kita mulai lagi. Kita mulai lagi. Nah, ini sampai sini tadi ya. Mohon maaf atas gangguannya tadi ya. Ini berarti perbedaan sifat fisika kimia itu, kalau fisika itu berubah wujud, berubah warna, magnet, daya antar listrik, terus titik didih, titik lebur itu fisika. Kemudian sifat kimia itu apa? Berkarat, membusuk, meledak,
mudah terbakar, itu sifat-sifat kimia. Jadi dianalisis dulu setiap peristiwanya ini. Apakah termasuk sifat kimia atau sifat fisika. Next, nomor 3. Maaf, nomor 4 ya sekarang ya. Nomor 4. Sepotong tembaga bersuhu 61 derajat Celcius dimasukkan ke dalam 200 gram air bersuhu 30 derajat Celcius. Dan setelah beberapa saat tercapai keseimbangan suhu 40 derajat Celcius. Jika kalor jenis tembaga 400 Joule per kilogram derajat Celcius dan kalor jenis air 4200 Joule kilogram per derajat Celcius, maka massa tembaga adalah, maka ini tentang asas Planck ya. Asas Planck itu, bismillah, semoga bisa nulisnya ini. Ki lepas, aduh, maaf ya ini terkendala alat tulisnya ini. Ki lepas sama dengan Ki yang diterima. Diterima. Sebentar. Lepas diterima. Ini artinya Ki lepas dan sama dengan Ki yang diterima ya. Duh. Coret. Maaf ya, ini alat tulisnya ini. Ki lepas sama dengan Ki diterima. Untuk Ki lepasnya itu kita ambil yang suhunya lebih tinggi, yaitu tembaga, karena suhunya 61 derajat Celcius. Terus airnya itu 40 derajat Celcius. Jadi yang Ki lepas yang ini, karena suhunya pasti turun. Berarti ini M. M tembaga ya. M tembaga dikali C tembaga atau kalor jenis tembaga dikali delta T dari tembaga sama dengan M air itu dibutuh sama dengan M air dikali C air dikali delta T dari air ya, delta T airnya. Astagfirullah, tulisannya jelek banget. Oke, yang ditanyakan adalah massa tembaga, berarti massa tembaganya masih ditulis massa tembaga. Kemudian C tembaga 400. Kemudian delta T-nya 61 ya, suhunya dikurangi suhu setimbangnya tadi 40. Sama dengan massa air. Massa airnya 200 gram. Kalor jenis airnya 4200. Delta T-nya itu, kalau ini karena suhunya nanti suhu airnya naik, maka suhu kesetimbangannya dikurangi suhu air. Nah, seperti ini. Ini masih ditulis lagi, massa tembaga ini 400. 61 kurangi 40, 21. Sama dengan 200
dikali 4.200 dikali 10. Nah, sekarang untuk mencari massa tembaganya gimana? Massa tembaga sama dengan 200 dikali 4.200 dikali 10 dibagi ini, dibagi kalor jenis dan perubahan suhu tadi. 400 dikali 21. Yuk, ini bisa kita coret-coret nih. 400 dengan 200 ini berarti 2. 21 dengan 42 ini berarti 2 juga. 2 ini berarti 1. 1 kali 10 berarti MT-nya itu adalah 1000 gram. Sama dengan, kalau dikonversi ke kilogram, itu adalah 1 kilogram. Nah, jawabannya yang A. Nah, tadi siapa yang jawab benar? Kayaknya ada beberapa yang jawabannya benar. Kita lanjutkan. Oke. Nah, ini soal yang berikutnya, nomor 5. Soal nomor 5 ini kalian hanya diminta untuk menganalisis sifat zat tersebut, asam, basa, atau netral. Nah, di sini sudah disajikan kolom tabel tentang sampel pengujian sumber air. Ada sumber airnya, ada pH-nya, pH itu adalah derajat keasaman. Kemudian ini ada lakmus merah dan lakmus biru. Nah, kita lihat dari pH-nya bisa. Lihat dari perubahan warna lakmus itu juga bisa. Nah, caranya bagaimana? Kalau kita pakai yang perubahan warna lakmus, kalau asam itu, asam ya, asam itu adalah merah-merah. Merah. Sedikit lambat ya. Asam itu merah. Kalau basa, ini ada huruf M-nya ini. Ingat-ingat huruf M, asam. Huruf M itu merah. Basa. Basa itu ada huruf B-nya. Jadi diingat-ingat nih. B berarti biru. Nah, kalau netral itu tidak terjadi perubahan warna pada lakmus. Merah tetap merah, biru tetap biru. Jadi tidak berubah ya ini. Netral itu sama. Ini sama. Warnanya sama. Nah, sekarang kita analisis. Air sumur merah biru, lakmus merah tetap merah, biru tetap biru. Berarti ini netral. Air selokan pH-nya 9, biru-biru. Ini berarti basa. Ditunjukkan dengan perubahan lakmusnya dan ini. pH-nya itu lebih dari 7. pH basa itu lebih dari 7. pH basa itu lebih besar dari 7.
Jadi 8, 9 sampai 14. Kalau pH asam itu kurang dari 7. Kalau netral, pH netral itu kurang lebih sama dengan 7. Nah, berarti yang ini netral. Merah-merah ini asam. Biru-biru basa. Oke, kita analisis. Air selokan cenderung bersifat basa. Selokan basa, benar. Air hujan bersifat basa. Air hujan 6, merah-merah asam, ini berarti salah. Air sungai cenderung basa karena banyak limbah sungai. Basa, oh iya betul. Air sumur cenderung netral karena tanah mempunyai sifat filtrasi. Sumur netral, pH-nya 7, merah, biru. Oke, netral. Berarti betul. Berarti sudah ada 3 jawaban benar ini. Ya udah, yang 5 nggak usah. Nah, jawabannya B. 1, 3, dan 4. Next. Perhatikan zat berserta rumus kimia zat-zat di atas yang merupakan molekul senyawa. Molekul senyawa itu yang molekul senyawa. Molekul senyawa itu gabungan dari 2 atom atau lebih. Gabungan atom. Gabungan unsur yang berbeda. Jadi yang mana? Oksigen, O2, O-nya ada 2, tidak. Nitrogen monoksida, nitrogen dan oksigen. Oke, nitrogen dioksida, nitrogen dan oksigennya ada 2. Hidrogennya, hidrogen ini sejenis ya, ini tidak ini. Berarti jawaban yang tepat adalah yang 2 dan 3. 2 dan 3. C. Nah, tadi banyak yang jawabannya benar ini. Next. Nomor 7. Nomor 7 ini tentang gerak ya. Tentang hukum Newton, hukum 2 Newton ini. F sama dengan M kali A. Di mana ketika masanya berkurang, percepatannya akan bertambah. Nah, sekarang kita analisis dulu yuk. Yang ini belum diketahui. Ini belum diketahui masanya. Nah, berarti kita harus cari tahu ini. Masanya berapa sih balok yang ada di bawah ini, warna biru. Oke, yang pertama kita cari terlebih dahulu gaya yang bekerja pada kedua benda tersebut. Ini ada 80 Newton ke arah kanan, 40 Newton ke arah kanan, dan 60 Newton ke arah kiri. Berarti F-nya sama dengan M kali, oh maaf, belum sampai sini ya. Kita ngitung jumlah gayanya dulu. F-nya itu 80, yang searah dijumlahkan. Ingat ya, yang searah dijumlahkan, dikurangi yang arahnya berlawanan. 60. Berarti F-nya itu adalah 60 Newton ke arah kanan, ya, bergeraknya ke arah kanan. Nah, kedua balok bergerak dengan percepatan 6 meter per sekon kuadrat. Nah, kita cari dulu total massa yang antara kubus dengan balok ini. Kita cari total massanya dulu. F sama dengan M kali A. F-nya udah tahu ya, 60.
M-nya belum ya, cuma 1 itu, 2, nanti kita cari. A-nya 6. M sama dengan, nah ini dipindah ruas, 60 dibagi 6. M sama dengan 10. M totalnya atau massa totalnya ini 10. Kalau di atasnya 2 berarti ini berapa? Massa balok ya, MP gitu ya. Massa balok boleh, massa balok biru boleh. Massa baloknya berarti 10 dikurangi 2 sama dengan 8 kilogram. Nah, kita sekarang udah tahu nih massa balok birunya 8 kilogram. Nah, sekarang kita baru ke pertanyaannya. Jika baloknya sudah diambil, kan tinggal 8 kg. Besar percepatannya, oke. Yang ditanyakan berarti A-nya. Sama dengan M kali A. F-nya tadi 60. Massanya 8. A-nya ditanyakan. Berarti A 60 dibagi 8. Berapakah 60 dibagi 8? 7,5 meter per sekon kuadrat. Berarti kecepatannya bertambah, benar. Ya. Jadi kalau milih 6 itu jelas pasti salah. Kenapa? Karena percepatan awalnya saja tadi 6. Ketika bebannya lebih banyak. Ketika bebannya diambil lebih ringan, otomatis dengan gaya yang sama, percepatannya pasti akan bertambah. Nah, bertambahnya berapa? Ini hitungannya. Ternyata bertambahnya 7,5 meter per sekon kuadrat. Pertambahnya berarti sekitar 1,5 meter per sekon kuadrat. Pertambahan percepatannya. Oke. Kita lanjutkan. Supaya nanti sesuai target ya waktu selesainya. Nah, ini tentang energi. Potensial gravitasi, energi kinetik, dan energi mekanik. Ya, jadi saling berkaitan. Oke, di sini titik maksimumnya. Karena di sini titik maksimumnya, maka berlaku energi potensial di A itu sama dengan energi mekaniknya. Energi mekanik. Di mana energi mekanik itu adalah penjumlahan antara energi potensial ditambah energi kinetik. Tapi yang menarik untuk benda jatuh, ya, ketika benda ini terjatuh, ini energi potensialnya berkurang. Kenapa? Karena ketinggiannya berkurang, mendekati permukaan tanah. Semakin ke bawah, energi potensialnya berkurang. Ya, sampai 0 nanti kalau sudah dijatuh di permukaan tanah. Sedangkan energi kinetiknya itu bertambah. Kenapa? Karena kecepatannya bertambah. Nah, energi kinetiknya jumlahnya bertambah. Semakin besar. Nah, tetapi energi mekaniknya di semua titik ini sama. Energi mekanik di semua titik ini sama. Mau di titik B, titik A, mau di sini, itu energi mekaniknya sama. Bahkan mau di permukaan tanah ini, energi mekaniknya sama. Hanya saja nanti kalau misalkan ini, Kak Rizky tulis C ya, misalkan di titik C. Di titik C itu nanti berlaku kebalikan dari yang titik A, yaitu energi kinetik di C itu merupakan energi mekanik. Nah, kenapa? Di titik puncak ini EK-nya 0 karena bendanya diam. Di bawah ini karena tidak ada ketinggian berarti EP-nya yang 0 sehingga EK-nya itu sama dengan EM, EKC itu sama dengan EM, energi mekanik, energi potensial A sama dengan energi mekanik.
Nah, sekarang kita lihat pertanyaannya. Jika energi kinetik di B sebesar 100 Joule, percepatan gravitasinya 10, maka besar energi potensial di titik B adalah energi potensial di titik B adalah, kita cari dulu EP di A, supaya kita juga tahu energi mekaniknya. EP di A sama dengan massa dikali dengan gravitasi dikali dengan ketinggian. Ketinggian itu dari permukaan tanah ya, jangan dari atas gedung sini, tapi dari permukaan tanah. Masanya di sini diketahui 2 kg. Oh, udah setara ya, 2 kg. Udah dalam kilogram. Nggak usah pakai kilogram, 2 aja. Sebentar, baru loading. Oh, tadi nganu ya. Nggak jadi, Bu. Oke, ini sebentar ya. Baterainya habis. Kak Rizky ambil charger dulu. Oke, maaf ya, ini tadi baterainya habis. Kita lanjutkan. Gravitasinya 10. Tingginya 8. Nah, ini matematikanya berfungsi nih di sini. 2 kali 10 kali 8, 20 kali 8, 160 Joule. Nah, ini sama dengan EM-nya, ingat EPA sama dengan EM. Nah, kalau di titik B itu energi potensial, energi kinetiknya 100 Joule, berarti energi potensialnya berapa? Ya, tinggal dikurangi saja. EK di B. Maaf, EP ya, pertanyaannya EP. EP di B itu sama dengan EM atau EP di A dikurangi EKB-nya sama dengan 160 ya. 160 dari mana ini? Nah, ini EPA itu sama dengan EM dikurangi 100. Nah, hasilnya adalah 60 Joule. Nah, ini tadi membuktikan juga bahwa ketika EP-nya mendekati permukaan tanah, itu akan berkurang energi potensial gravitasinya. Yang tadinya di atas ini 160, ke bawah ini tinggal 60 Joule. Sebaliknya, energi kinetiknya semakin bertambah. Ini semakin ke sini semakin bertambah. Sini 100, 110, 120, 110, sampai 160. Sama. Ya, karena energi potensial maksimal itu dengan energi kinetik maksimalnya itu sama. Nah, ini berlaku. Oke ya, itu tentang energi potensial gravitasi, energi kinetik, dan energi mekanik. Kita lanjutkan ke nomor 9. Nah, ini sebenarnya soal mudah ya. Wah, ada apa ini Mbak Nanda raise hand ini? Silahkan Mbak Nanda. Kenapa Mbak Nanda? Mbak Nanda atau Mas ini? Hanya Nanda saja. Karena Kak Rizky punya murid yang namanya Nanda itu ada yang perempuan, ada yang laki-laki. Oh enggak ya, enggak jadi ya. Oke, kita lanjutkan. Tentang perubahan posisi bumi dan bulan. Seperti yang kita ketahui, bulan mengelilingi bumi, di mana bumi itu juga mengelilingi matahari. Berarti ada perubahan penampakan bulan setiap beberapa hari sekali. Ya. Kala revolusi bulan itu sekitar 29 hari. Berarti sampai 29 hari ya. Berarti ada perubahan penampakan permukaan bulan
dilihat dari bumi. Ya, dilihat dari bumi. Jadi bulan sendiri juga berotasi, ya, berevolusi terhadap bumi. Berarti ada perubahan penampakan bulan. Nah, kita lihat di materinya dari sebelah kanan. Pertanyaannya, fase penampakan bulan pada posisi B dan E. B dan E. Nah, ini bisa kita lihat. Yang B ini adalah bulan sabit. Ini bulan baru, bulan sabit berarti sini. Kemudian ini perbani, bulan separuh lebih ini. Terus ini bulan purnama. Berarti cari yang E-nya ini bulan purnama. Ini bisa A, bisa B. Sekarang kita lihat B-nya. Bulan sabit setelah bulan baru berarti ini. Yang B. Jawabannya yang B. Nah, bisa juga muncul soal tentang revolusi bumi terhadap matahari, ya, tentang musim itu juga pernah keluar di TPM, ya, itu juga nanti dipelajari. Kemudian gerhana itu juga nanti dipelajari juga, ya, anak-anak. Kita lanjutkan. Perhatikan gambar berikut. Gambar ini adalah gambar dari tuas, ya, jenis pertama, di mana titik tumpunya ada di tengah. Nah, kita lihat dari gambar itu ada dua variabel. Yang pertama adalah jarak atau posisi Vian dan Andi dari titik tumpu itu berbeda. Kemudian beratnya juga berbeda. Vian itu 300 Newton, Andi 400 Newton. Ya. Nah, ini kita harus mencari cara agar bisa seimbang, ya, di mana posisinya bisa seimbang. Oke, kita buat tuasnya dulu, ya. Ini Vian-nya, ini Andi. Ini kita jadikan dengan kuasa aja ini. Ini jadikan dengan dengan bebannya Andi. Ya. Atau lengan Vian dengan beban, ya, kuasa beban itu aja, ya. Kemudian keuntungan mekanisnya itu adalah LK per LP. LK per LP atau kita pakai gaya dan berat saja, ya. F per A. Vian per Andi. Vian per Andi berapa ini? 300 Newton yang 400 Newton. 300. Berarti harusnya 3/4. Kebalik, ya. Kebalik ini. Karena ini W kok ini. Jadi dengan bebannya ini. Biar nggak kebalik gini aja lah. Jadikan si Andi ini beratnya, bebannya. W per F. Keuntungan mekanisnya harus besar, ya. 400 per 300. Sama dengan 4 per 3. Nah, berarti nanti perbandingannya 4 per 3. Ini lengan kuasanya itu 4, lengan bebannya 3. LK-nya ini 4, sini banding 3. Ya, LK-nya. LK banding LB-nya itu adalah 4 banding 3. Oke, sekarang kita cek yang nomor 1. Vian bergeser 25 cm dan Andi 10 cm. Keduanya menjauhi titik tumpu.
Ini ya kita jadikan patokan ya, karena yang digeser-geser ini adalah posisi dari anak tersebut dan titik tumpunya. Berarti ada perubahan lengan kuasa dan lengan bebannya. Kita sesuaikan, nanti dicari perbandingannya yang 4:3. Oke, nomor 1 dulu. Nomor 1, Pian bergeser 25 cm dan Andi 10 cm menjauhi titik tumpu, berarti ditambah. Pian banding Andi itu 55 cm ditambah, karena menjauhi titik tumpu itu ditambah. Kalau mendekati titik tumpu itu dikurangi. Dibanding Andi 10, berarti 50 tambah 10, karena sama-sama menjauh ini. 55 tambah 25, 80. Banding 50 tambah 10, 60. Disederhanakan 4:3. Oh, benar ini. Benar. 1 dan 2 dan 3. Berarti yang ini nggak usah dilihat. Ini nggak usah dilihat, karena satunya udah benar. Tinggal nyari pasangan 1 ini, 2 atau 3. Coba kita 3 aja ya, karena nomor 1 sama-sama geser. Posisi Pian tetap, Andi bergeser 10 cm. Nomor 3 menggeser titik tumpu 5 cm mendekati Andi. Titik tumpu digeser 5 cm, berarti digeser ke sana. Mendekati Andi. Berarti Andi dikurangi, sedangkan Pian ditambah. Andi. Pian banding Andi. Ini anu aja ya. Menggeser titik tumpu, berarti 55, Pian 55, titik tumpunya digeser menjauhi, berarti ditambah 5. Sedangkan Andi 50, digeser mendekati Andi, berarti minus 5. 55 tambah 5, 60. Dibanding 50 bagi 50 kurangi 5, 4, 5. Berarti kalau disederhanakan dibagi 5, 15. Ini 4, ini 3. Oh iya, ini benar. Berarti ini jawabannya ini. Jawabannya yang B. Nah, ini jawabannya. Sudah nomor 10, next nomor 11. Nah, ini yang suka cupang ini ya. Kita sambil bisa belajar tentang tekanan hidrostatis. Apa itu tekanan hidrostatis? Tekanan hidrostatis adalah tekanan yang diakibatkan oleh zat cair pada kedalaman tertentu. Berarti kalau kedalaman itu kita ngukurnya dari permukaan. Jadi kalau kedalaman itu kita ngukurnya dari sini nih. Sampai ke posisi ikan. Nah, ini kedalamannya ini sampai ke posisi ikan. Ada 3 posisi ikan cupang ini ya. Ikan cupang yang pertama itu di tengah. Ikan cupang yang kedua itu mendekati permukaan air. Sedangkan ikan cupang yang ketiga itu di dasar wadah. Nah, ketika ikan cupang diletakkan dalam wadah yang sejenis dan ketinggian air yang sama, maksudnya ketinggian air yang sama itu dari dasar. Nah, volumenya sama maksudnya itu. Volumenya sama dari dasar. Pertanyaannya, urutan tekanan hidrostatis terkecil ke terbesar yang dialami oleh cupang. Ya. Seperti yang kita ketahui, tekanan hidrostatis itu adalah pH ya. Tekanan hidrostatis itu sama dengan Rho kali G dikali H, di mana H ini adalah kedalaman. Kedalaman air.
Kedalaman air ngitungnya dari mana? Dari permukaan. Nah, sekarang kita urutkan dari tekanan hidrostatis yang terkecil. Yang terkecil itu yang mendekati permukaan atau jauh dari permukaan, kalau dari rumus ini. Kalau ini misalkan 1 cm, ini 2 cm, ini 3 cm. Itu berarti tekanan hidrostatis terbesar itu dimiliki oleh ikan yang atau benda yang menyelam jauh ke dasar. Semakin jauh dari permukaan ini, semakin jauh dari permukaan, maka tekanan hidrostatis yang dialami oleh benda tersebut atau ikan tersebut itu semakin besar. Nah, itu prinsipnya seperti itu untuk tekanan hidrostatis. Ya. Jadi yang mempengaruhi itu adalah ini, 3 ini. Massa jenis, zat cairnya, kemudian kecepatan gravitasinya, kemudian kedalaman. Ya, kedalaman diukur dari permukaan air. Jadi kalau yang suka berenang itu bisa sekalian praktek tuh. Yang menyelam di kolam renang yang kedalamannya cuma 1 meter atau 1,5 meter, kemudian mencoba berenang kedalaman yang 3 meter atau 5 meter. Nah, nanti pasti kalian merasakan tekanan air atau tekanan hidrostatis yang berbeda. Semakin ke dalam itu akan semakin besar tekanannya. Ya. Nah, prinsip ini juga, prinsip tekanan hidrostatis ini bisa untuk pembangunan bendungan dan kapal selam juga, pembuatan kapal selam. Nah, untuk soal yang nomor 11 ini, nanti juga bisa muncul tentang tekanan pada benda padat. Ya. Kalau benda padat itu diambil saja luas permukaan alasnya itu yang paling kecil. Itu biasanya itu tekanannya semakin besar. Ya. Semakin kecil, semakin sempit alas yang bersentuhan dengan permukaan alas benda yang bersentuhan dengan lantai, itu berarti semakin besar tekanannya. Contohnya itu paku. Paku itu ada ujungnya ada 2. Yang pertama yang lebar, yang kedua yang runcing. Yang runcing itu digunakan untuk dengan lantai atau dengan kayu, ya, karena menghasilkan tekanan yang lebih besar. Oke, gitu ya. Next, nomor 12, ini tentang getaran dan gelombang. Ini diambilkan yang gelombang tsunami. Kenapa? Dilihat dari bentuknya ini kan sudah gelombang. Ya kan? Nah, ini harus literasi dulu, harus membaca, ya, harus mau membaca. Nah, di sini ada keterangan energi yang sebelumnya tersebar jauh hingga ke bawah mulai berpindah ke atas. Nah, ini mulai berpindah ke atas. Berpindahnya energi ini meningkatkan amplitudo atau tinggi gelombang. Nah, perhatikan. Ini adalah panjang gelombang awalnya segini. Kemudian berubah semakin sempit, semakin sempit. Nah, semakin sempit, semakin kecil. Panjang gelombangnya semakin kecil, amplitudonya semakin besar. Oh. Ini amplitudonya semakin besar. Berarti bisa kita simpulkan bahwa cepat lambat gelombang tsunami konstan. Salah ya. Harusnya cepat lambatnya bertambah. B. Panjang gelombang tsunami tetap menyebabkan cepat lambat gelombang makin tinggi. Salah juga. Panjang gelombangnya jelas berubah ini ya. Jelas-jelas berubah. Tadinya panjang terus pendek. Next, panjang gelombang tsunami memendek dan amplitudo gelombang semakin tinggi. Nah, ini yang benar. Jadi frekuensi meningkat dan panjang gelombang memendek sehingga kecepatan menurun. Nah, kecepatan menurun ini salah, harusnya kecepatannya naik. Nah, ini yang menyebabkan tsunami itu berbahaya. Semakin tinggi amplitudonya, semakin besar cepat lambatnya, sehingga daya hancurnya juga semakin besar juga.
Oke, itu tentang tsunami. Jadi ini nggak ada hitung-hitungannya ya, hanya konsep. Jadi kalau kalian mau membaca dengan detail, ini bisa menjawab. Ya. Dan untuk soal semacam ini yang ada narasinya panjang, bacaannya panjang, ini kalian baca dulu aja soalnya. Saat gelombang tsunami mendekati pantai. Oh, berarti saat gelombang tsunami mendekati pantai, berarti prosesnya ini apa perubahannya? Perubahannya ya ini, panjang gelombangnya memendek, amplitudenya meninggi. Nah, itu yang menganalisis ya dari stimulusnya dari narasi dan gambar tsunami. Oke, next. Oke, sebuah kapal melakukan pengukuran kedalaman laut seperti gambar berikut. Ini berarti pemanfaatan gelombang bunyi ya. Bunyi pantul tentunya. Nah, kapal memancarkan sonar ultrasonik ke dasar dan menerima kembali pantulannya setelah 1,5 sekon. Berarti ini 1,5 sekon ini bolak-balik. Ya, dari kapal ke dasar laut, dipantulkan kembali ke kapal. Ini berarti 1,5 sekon ini bolak-balik. Yankee juga begitu, 3 sekon ini bolak-balik. Diterima kembali setelah 3 sekon. Nah, jika cepat rambat gelombang bunyi di air itu 1.400 meter per sekon, maka selisih kedalaman P dan Q adalah selisih kedalamannya ini, P dan Q. Nah, kita analisis dulu ini, waktunya. Waktunya, seperti yang kita ketahui, kecepatan itu kan kalau dilihat dari satuannya itu jarak dibagi dengan waktu. Jaraknya belum ada, kecepatannya sudah ada, waktunya sudah ada. Nah, jika cepat rambat gelombang bunyi di air 1.400, selisihnya P dan Q. Kita kurangi saja waktunya. T, P dan Q ke Q. T-nya berapa? Selisih waktunya 3 dikurangi 1,5. Berarti waktunya 1,5 sekon. Nah, 1,5 sekon ini langsung aja kita cari. Masukkan ke dalam rumus F, S kali T. Yang dicarikan S-nya. V-nya berapa V-nya? 1.400. S-nya ditanyakan, T-nya 1,5. Berarti S-nya sama dengan 1.400 dikali 1,5. Nah, karena ini tadi bolak-balik, maka diperlukan jarak dan waktunya 2 kali. Nah, kita butuhnya 1 kali aja, berarti ini nanti kita bagi dengan 2, karena 2 kali, kita bagi 2. Kita butuhnya hanya 1 kali saja. 1.400 dikali 1,5 bagi 2, coret saja. 1.400, ini jadinya 700. 700 kali 1,5, 1.050 meter. Dikonversikan ke kilometer menjadi, berarti dibagi 1.000. 1.050 dibagi 1.000. 1,05 kilometer. Nah, itu ya, jawabannya 1,05 kilometer, berarti yang ini. Yang D. Next, kita ke gambar proyektor smartphone. Ini kenapa Kak Rizky pilih ini, karena kemarin ternyata banyak yang salah. Oke, memproyeksikan gambar itu berarti dari layar smartphone diproyeksikan, diperbesar, gambarnya dimunculkan di layar ini. Nah, karena gambarnya ini mau dimunculkan di layar, berarti ini gambarnya bersifat nyata. Bayangannya bersifat nyata. Nah, lensa yang digunakan lensa apa? Ini mesti lensa cembung.
Nah, ini lensa cembung. Masih ingat lensa cembung itu? Gimana aturannya? Ya, benda di ruang 1 nanti munculnya bayangannya muncul di ruang 4. Benda di ruang 2 muncul bayangannya di ruang 3. Nah, jadi kalau digambarkan ya seperti ini ya. Ini lensanya. Ini fokusnya di sini, fokus. F. Di sini 2 kali fokus, 2F. Kemudian di sini F. Fokusnya. Di sini 2 kali fokus. Oke. Kemudian ruangannya pakai warna ungu ya. Ini ruang 1, ruang 2, ruang 3. Kemudian untuk ruang bayangannya 1, 2, 3, 4. Nah, yang ungu ini ruang benda, yang ungu. Ini ruang benda. Sedangkan yang hijau itu adalah ruang bayangannya. Nah, ini bayangan. Yang ungu ruang benda, yang hijau ruang bayangan. Sekarang kita analisis nih. Di antara titik fokus dan lensa dengan posisi gambar tegak di antara titik fokus dan lensa. Fokusnya berapa nih? Nih, fokusnya berapa? 10 cm. Berarti ini 10 cm di sini. Bendanya ada di antara titik fokus dan lensa. Ini benda 1 ya. Benda 1 coklat aja nih. Benda 1. Di antara fokus dan lensa. Nah, kalau bendanya berada di ruang 1, berarti munculnya di ruang 4. Oh, ini salah ya. Muncul bayangannya di ruang 4. Kemudian jarak lebih dari 20 cm dari lensa dengan posisi gambar terbalik. 20 cm dari lensa. Fokusnya ini 10. Ini 10. Ini 20. Berarti lebih dari 20 di ruang 3. Kalau di ruang 3, maka dia munculnya di ruang 2 sini, munculnya di sini. Nah, lebih dari 20 cm dari lensa. Di ruang 2 sini, betul, tapi gambarnya diperkecil. Jadi ini juga salah. Kita butuhnya yang nyata diperbesar. Nyata diperbesarkan ini kecil. Sini besar. Nanti kita butuhnya yang diperbesar. Nah, sekarang kalau bendanya ada di jarak antara 10 cm sampai 20 cm. Berarti di sini. Oke, pada jarak lebih dari jarak antara 10 sampai 20 berarti di sini di ruang 2. Kalau di ruang 2 ini berarti munculnya bayangan ada di ruang 3. Oh, berarti di sini. Di sini. Ruang 3. Terbalik diperbesar. Berarti jawabannya yang ini. Kenapa terbalik? Ya, karena sifat lensa cembung seperti itu. Berarti kita harus masang smartphone-nya ini. Smartphone-nya masangnya itu dibalik. Sebentar, ini loading-nya lama. Berarti ini dibalik.
masang smartphone-nya dibalik. Jadi kalau pengen lihat gambar ya. Jadi kalau pengen lihat gambar, itu di sini masangnya harus gini. Nah, jadi masangnya smartphone-nya itu terbalik seperti itu. Sehingga nanti bayangan yang dihasilkan itu nyata, terbalik, diperbesar. Nah, ini yang kita inginkan. Jadi rancangan proyektor sederhana itu seperti itu ya. Nah, bayangan yang tegak ini kalau mau tegak ini harus dibalik ini. Jadi bayangan yang dihasilkan terbalik. Nah, ini sebenarnya ada tambahan ini. Pun harus diletakkan pada jarak dengan posisi terbalik. Nah, dengan posisi terbalik smartphone-nya dibalik. Nah, dengan posisi terbalik smartphone-nya ini. Smartphone harus diletakkan pada jarak sekian dengan posisi terbalik. Di gambar yang dihasilkan ini kan terbalik nih. Ini gini, miring gini, ini jadi tegak. Oke, ini yang soal yang cukup sulit ya, karena masuknya soal sukar ini. Ini memang yang benar hanya sedikit. Next, hukum Coulomb. Ini tentang muatan yang saling tolak-menolak ini karena muatannya sama positif. Dengan gaya F seperti terlihat pada gambar. Jika benda tersebut saling mendekat masing-masing 2,5 cm. Ini ke sana 2,5, ini ke sini 2,5. Berarti ini tinggal 5 cm. Nah, 5 cm. 5 cm itu kan setengah ya. Ini R2 nih. Ini R2-nya 5 cm, ini R1. Nah, kalau R2-nya 5 cm, kemudian ini 10 cm, berapa besar gayanya? Kalau gaya tolak menolaknya F, berarti ini kita nggak pakai angka ini. R1-nya sebesar F saja. Kemudian dipendekkan, jadi 5 cm. 5 cm kan setengah kalinya. Berarti F2 F2-nya sama dengan Q1 Q2 per R2 kuadrat. R2 kan setengah kalinya R1. Maka Q1 kali Q2 per setengah R1 kuadrat. K kali Q1 kali Q2 per setengahnya dikuadratkan 1 per 2 dikuadratkan 4 kali R1 kuadrat. Nah, ini F2 ya. Nah, F2 sama dengan, ini dibalik ini. Sebentar ya, agak error ini. Nah, ini seperempatnya ini dijadikan bilangan bulat. Caranya gimana? Ya tinggal dibalik per 1 sehingga hasilnya 4 dikali Q1 Q2 per
R1. F2-nya sama dengan 4 dikali F1. Tadi di sini kan gaya F ya, F1 dengan R1 tadi itu sama dengan F1 sama dengan F. Berarti ini kita sebut menjadi F. Jadi jawabannya 4F. Jadi kalau bendanya semakin didekatkan, itu gayanya semakin besar. Kalau semakin jauh, itu gayanya semakin lemah. Ya, misalkan dijauhkan jaraknya 2 kalinya, berarti R3-nya misalkan jadi 20 cm. Nah, ini kebalikannya. Ini jadinya bukan 4F, tapi F3 sama dengan 1/4 F1. Atau 1/4. Ini kalau dijauhkan. Kalau didekatkan, semakin besar gayanya, 4 kalinya. Ya kan? Untuk gaya tolak-menolak maupun yang tarik-menarik. Jadi kalau dekat itu semakin kuat, kalau jauh itu semakin lemah. Intinya seperti itu. Next. Ini masih agak lama ya. 16. Rangkaian listrik. Nah, ini ada rangkaian listrik majemuk ya, ada yang seri, ada yang paralel. Ini seri dengan paralel. Yuk kita cepet aja. R seri. R serinya itu kalau seri tinggal dijumlah ya. Jadi 3 ditambah 5. Alah, tulisannya jelek banget ini. 8 ohm. Nah, diparalelkan dengan R3. SRP. Ya, paralel. Jadi 1/8 ditambah 1/8. Sama dengan 8. 2/8. 2/8. RP-nya berapa? Ya tinggal dibalik aja. 8/2 sama dengan 4 ohm. Ini total ini. 4 ohm ini total. Nah, sekarang kita cari I totalnya. Ganti. I total. I totalnya berapa ini? Ingat rumus I, V per R. Nah, V-nya ini 12 volt. R-nya 4 ohm. Jadi berapa I-nya? 3 ampere. 3 ampere. Oh, jangan buru-buru milih ini. Karena yang ditanyakan itu adalah I di R3 atau kita menyebutnya I3. Gimana cara cari I3-nya? Karena ini percabangan ya. I masuk sama dengan keluar. Nah, I di percabangan ini tergantung dari besarnya hambatan. Semakin besar hambatannya, maka I-nya yang melalui hambatan tersebut semakin kecil. Yang ditanyakan adalah I di R3, berarti kita sebutnya I3 saja. Sama dengan V per R3. V per R3. V-nya 12. R3-nya ini 8 ohm. Berarti jawabannya adalah 1,5 ampere. Ini dia jawabannya, 1,5 ampere. A. Kita lanjutkan nomor 17. Ngebut kita. Nah, ini stimulusnya tentang trafo. Ya, ada skema trafo itu dari pembangkit listrik sampai ke rumah
itu ternyata melalui beberapa kali tahapan. Yang ini menggunakan trafo step up, kemudian diturunkan ya, menggunakan trafo step down. Terlihat ini di sini 20 per 150 kV ya, yang sini 150 kilowatt jadi 20 kilowatt 150. Kemudian didistribusikan itu juga di step down lagi. Pertanyaannya sederhana, adalah perbandingan jumlah lilitan primer dan sekunder trafo A dan B. Ya kita bandingkan saja. Ini yang A, 20 banding 150 kV. Yang B, 20 kV sampai 220 volt. Oke, yang 20 kV menjadi 150 kW dulu yang A. Sini pakai kilo aja lah. A, hanya itu 20 kV banding 150. Nah, karena ini sama-sama kilowatt, berarti dia sudah setara. Ya sudah sederhanakan saja. Dibagi 10. Ini 2 banding 15. Next, yang B. B-nya ini berapa? 20 kV menjadi 220 volt. 20 kV 220 volt. Nah, ini belum setara nih kilowatt sama volt. Berarti ini jadikan volt dulu. Jadi dikalikan 1000. 1 kilo kan 1000. Banding 220. Nah, ini dibagi 20. Dibagi 20, sini jadinya 1000. Yang sini jadinya 11. Nah, 1000 banding 11. Jawabannya adalah D. Nah, cuma perbandingan seperti ini aja. Next, ya sudah ke materi biologi. Kalau ada semacam ini, dicek gambarnya Bapak perbesar ya. Yang pertama ini adalah enceng gondok, tanaman yang hidup di air. Yang kedua ini bisa diperhatikan di ujung daunnya itu ada butiran air ya. Kemudian ini ada cocor bebek, tumbuh tunasnya, dan ini putri malu. Kalau kita analisis dari yang pertama ini, tumbuhan air ini pasti memiliki ciri khusus ya, yang memungkinkan dia bisa mengambang di air, terapung di air. Berarti ini adaptasi. Nomor 1 adaptasi. Nomor 2, ini ada proses pengeluaran air, ini gutasi ya, proses gutasi. Gutasi itu adalah pelepasan air dalam bentuk cair. Ini kan bentuknya cair. Ini masuknya ke sifat ekskresi ini. Ekskresi, masuknya ke ekskresi. Nomor 3, cocor bebek, ini muncul tunasnya di ujung-ujung daun, ini berarti reproduksi. Nomor 4, itu ada putri malu yang menguncup ketika disentuh, ini berarti peka terhadap rangsang atau iritabilitas. Jadi bergerak karena ada rangsang. Rangsangnya disebut, geraknya disebut dengan seismonasti atau tikmonasti karena dirangsang oleh sentuhan. Berarti jawabannya adaptasi, ekskresi, reproduksi, iritabilitas. Jawabannya adalah D. Next. Nah, ini ada gambar ya. Rumput ilalang dan tanaman padi ini campur ini.
rumput ilalang dan tanaman padi. Interaksi apa yang terjadi interaksi pada dua tanaman tersebut? A. Rumput ilalang menghasilkan zat alelopati yang menghambat pertumbuhan tanaman padi. Tanaman padi tidak terpengaruh pertumbuhannya karena tidak mengambil unsur hara. Ini jelas enggak ya? Rumput ilalang menghambat pertumbuhan tanaman padi karena mengambil zat makanan. Tidak, karena masing-masing mencari makanan sendiri. Tanaman padi tumbuh subur karena zat alelopati dari rumput ilalang menambah unsur hara. Berarti jawaban yang tepat adalah A. Rumput ilalang menghasilkan zat alelopati. Ini termasuk simbiosis amensalisme ya. Simbiosis amensalisme. Aduh. Apa itu simbiosis amensalisme? Simbiosis amensalisme itu pihak yang pertama dirugikan, rugi. Hampir mirip komensalisme, tapi kalau komensalisme itu pihak pertama untung. Kalau ini pihak pertama rugi. Pihak kedua tidak untung, tapi juga tidak rugi. Tidak untung, tidak rugi. Nah, ini simbiosis amensalisme ya. Contohnya apa? Rumput ilalang dengan padi. Nah, jawabannya A. Next. Perhatikan gambar hewan berikut. Hewan yang memiliki persamaan ciri dengan gambar di bawah ini adalah nomor apa yang sama dengan belalang. Cari aja yang cirinya sama. Ada sayap, kakinya berapa ini? 1, 2, 3, 6. Oh, ini jelas enggak ini? Ini apalagi? Berarti ini pertanyaan mudah ini ya. Itu termasuk dalam insekta atau serangga. Ya, cirinya sama. Berarti jawabannya 1 dan 4B. Pokoknya cari cirinya yang sama, yang paling banyak kemiripannya itu biasanya semakin dekat kekerabatannya. Next, ini yang gambar yang muncul waktu TPM ya. Ini. Pertanyaannya adalah mekanisme kerja otot yang dilakukan pada gerakan 1 ke 2. 1 ke 2. Ini bisa kita praktekkan langsung ya, sambil memegang bicep sama tricepnya. Bicep ini yang depan ini. Ini bicep bagian depan. Enggak nampak ya. Ini bicep nih, bagian depan. Kemudian tricepnya itu yang bagian belakang di sini, belakang. Nah, lengan bagian belakang. Ini kalau kencang ini berarti kontraksi. Yang kelihatan nih dari gambarnya saja sudah terlihat, berarti bicepnya kontraksi ya. Bicep kontraksi. Kemudian tricepnya, nah ini sambil dipegang gini, oh nggak kencang berarti tricepnya relaksasi. Tricep relaksasi. Nah, karena kerjanya berlawanan, ini berarti antagonis. Antagonis ini berlawanan, antagonis. Sedangkan sendinya apa? Sendinya di sini sendinya. Yang di siku itu namanya apa? Engsel. Nah, berarti jawabannya adalah D. Jawabannya D. Oke. Next. Nomor 22. Oke, berdasarkan tabel berikut pasangan enzim. Oh, ini berarti sistem pencernaan manusia ya. Nama enzim, fungsinya, dan tempat produksi. Kita harus cocokkan mana yang sesuai. Enzim petialin mencerna protein, ini salah. Salah ya. Tempat diproduksi di mulut. Ah, ini benar. Petialin ya.
Lipase, mencerna lemak menjadi gliserol. Ini betul. Di lambung salah, harusnya di pankreas. Amilase, mengubah amilum menjadi maltosa, benar. Tempat diproduksi pankreas, benar. Berarti jawabannya C. Nah, CL ini mengendapkan kasein. Oh, salah ya. Ini membunuh kuman dan membentuk pepsinogen menjadi pepsin. Di lambung, benar kalau ini benar. Nah, jawaban yang paling tepat adalah ini. Biru semua ini ya. Next, nomor 23 tentang sistem peredaran darah. Yang ditanyakan yang X berarti yang ini. Nah, ini keluar dari paru-paru ini mesti banyak membawa oksigen. Berarti ini salah. Kayak akan oksigen. Namanya apa? Vena pulmonalis atau arteri pulmonalis? Kalau dari paru-paru itu namanya vena pulmonalis. Nah, arteri pulmonalis itu yang ini, yang Y. Kalau yang X itu vena pulmonalis. Tapi ini salah karena dia mengandung banyak CO2. Jadi ke sini itu masih CO2. Setelah masuk ke paru-paru terjadi pertukaran CO2 dengan O2. Nah, di sini munculnya O2. Ini O2 oksigen. Di sini CO2. Karbon dioksida gitu ya. Yang tepat yang ini. Next. Oke, ini ada artikel tentang COVID-19, virus corona. Ya, ini ada sumbernya ini kompas.com. Langsung aja, jangan dibaca dulu. Tanya pertanyaannya dulu. Kerusakan organ pernafasan akibat infeksi virus COVID yang mengakibatkan penderita kesulitan bernapas. Cari yang kesulitan bernapas. Menyerang organ dan jaringan yang memungkinkan manusia untuk bernapas. Oleh karena itu mereka telah terinfeksi mengalami kesulitan. Oke, ini belum ya, belum ke organnya ini. Fenomena adalah salah satunya. Komplikasi ini terjadi saat virus telah menginfeksi satu atau kedua paru-paru manusia. Oke, ini ada paru-paru manusia. Kantung udara kecil yang ada dalam paru-paru berisi cairan atau nanah. Oh, ini kantung berisi cairan atau nanah yang menyebabkan penderita kesulitan bernafas. Kantung udara kecil dalam paru-paru apa itu? Ini tidak. Alveolus. Nah, ini dia alveolus. Kantung berisi cairan atau nanah. Nah, kantung udara kecil ini adalah alveolus. Jawabannya B. Ya, yang lain mesti salah. Tenggorokan enggak ini ya. Bronkiolus juga enggak. Betul B. Next. Data hasil uji dari beberapa sampel urin dituliskan ke dalam tabel berikut. Benedict dan Biuret. Oke, Benedict. Benedict itu untuk mengetahui kadar glukosa ya. Benedict itu untuk menguji ada tidaknya glukosa dalam zat yang diuji. Di sini yang zat yang diuji adalah urin. Ya. Urinnya diuji ada glukosanya atau tidak. Positif itu jika ada perubahan warna menjadi merah bata. Merah bata. Berarti ini positif. Positif. Ini negatif ya. Oh, jadi next, Biuret. Biuret itu kalau Benedict tadi glukosa, kalau Biuret itu protein. Nah, ada tidaknya protein dalam zat yang diuji. Nah, ini warnanya menjadi kalau positif itu menjadi ungu. Oh, pas ini warnanya ungu. Berarti ini yang positif, ini positif. Oke.
Negatif, negatif. Pertanyaannya, prediksi sampel urin yang mengalami diabetes mellitus. Diabetes mellitus itu adalah diabetes mellitus itu adalah kelebihan kadar gula dalam darah. Kadar gula tinggi dalam darah. Tinggi di darah. Nah, kadar gula. Gula itu sama dengan glukosa. Berarti yang positif ini 2 dan 3. Jawabannya adalah C. Nah, ada gulanya dalam urinnya, berarti yang C. Next. Nah, untuk sistem reproduksi ini ada 2 kemungkinannya yang muncul, yaitu sistem organ reproduksi wanita sama organ reproduksi laki-laki. Ini munculnya yang wanita. Kita analisis dulu nih, nomor 1 apa nih? Nomor 1. Ovidu. Nomor 2. Uterus ini atau rahim. Uterus atau rahim. 3. 3 ini cervix, 3-nya vagina ini. 4 ovarium. Ovarium. Nah, bagian yang berfungsi untuk menghasilkan sel telur, menghasilkan sel telur itu punyanya siapa? 4. Dan tempat terjadinya fertilisasi. Fertilisasi itu di sini. Di tuba falopi ya, ini di saluran tuba falopi. Tuba falopi. Berarti 4 dan 1. B. Oke. Next. Perhatikan penampang melintang pada daun ini jaringan ya. Ada yang batang, kemarin ada yang keluarnya batang, ada yang akar. Sekarang daun. Nah, kita analisis dulu nih. P, QRST. P itu kutikula ya, bagian yang paling atas itu, paling luar. Kutikula. Q-nya ini adalah jaringan pagar atau palisade. R-nya ini ada berkas pembuluh ya, berkas pengangkutnya. Ada silem flom. S-nya ini adalah epidermis bawah. Atau epidermis gitu aja ya. T-nya stomata. Oke. Sekarang kita cek. Secara berurutan, bagian yang berfungsi untuk transpirasi. Transpirasi itu transport. Transport itu berarti ini. R. Ini kan untuk transpirasi. Untuk transport ini berarti R. Dan tempat fotosintesis. Tempat fotosintesis itu yang banyak klorofilnya, banyak kloroplasnya. Di Q. Nah, ini bintik-bintik ini. Berarti R dan Q. A dan Q. B. Nah, anak-anak pelajari juga yang penampang pada batang, dikotil, monokotil, maupun pada akarnya juga. Nah, nanti dipelajari di rumah ya. Next, percobaan fotosintesis dirancang seperti gambar berikut. Ini ada percobaan fotosintesis. Percobaan fotosintesis itu cuma ada 2. Ingenhousz sama Sachs. Nah, ini yang lebih sering muncul itu yang Ingenhousz. Nah, di sini ada gambar 3 percobaan. Ada 3 perangkat. Yang pertama ini diletakkan di dalam rumah. Berarti ini posisinya ini gelap.
Posisinya gelap ini, gelap. Nggak dapat cahaya. Ya. Atau cuma dapat cahaya tapi cuma sedikit. Terus yang kedua ini dari cahaya matahari, yang ketiga itu ada tambahan ini NaHCO3. NaHCO3 itu kalau dicampurkan di air itu menghasilkan CO2. Menghasilkan CO2 atau gas karbon dioksida. Nah, ternyata gelembung yang dihasilkan ini lebih banyak. Berarti kita cari yang berkaitan dengan CO2. Reaksi NaOH-CO3 dengan air menghasilkan gas. Ya, gas CO2, tapi CO2 terlarut ini yang A, ini berarti bukan. Bertambahnya CO2 meningkatkan laju fotosintesis. Ya, berarti jawabannya ini. B. Oke. Cahaya matahari tidak mempengaruhi laju fotosintesis, ini salah. Gelembung gas yang dihasilkan adalah karbon dioksida, salah ya. Yang dihasilkan ini adalah oksigen. Ya, hasil dari fotosintesis. Next. Soal nomor 29. Oke. Menyilangkan jagung bertongkol besar berbulir putih dengan berbulir kuning. Jagung kecil berbulir kuning. Oke, kita analisis dulu. B besar, B besar, K kecil, K kecil, B kecil, B kecil, K besar, K besar. Oke. B besar yang dominan itu tongkolnya besar. B kecil itu tongkolnya kecil. Kemudian K besar itu kuning. Enggak kelihatan ya. K besar ini kuning. K kecil putih. Yang diinginkan apa? Menghasilkan keturunan yang bersifat unggul. Bersifat unggul. Bersifat unggul itu berarti yang besar dan kuning. Berarti cara pilihnya di sini yang hurufnya besar-besar semua. Nah, jawabannya adalah D. Nah, ini sifatnya unggul. Besar, kuning. Genotipnya B besar, B besar, K besar, K besar. Next, soal terakhir tentang bioteknologi pangan ya, yang dimanfaatkan untuk mendapatkan bahan pangan yang rasanya lebih lezat ya. Itu menggunakan bioteknologi. Lebih menarik ya kan. Yang pertama ini ada tempe, keju, nata de coco dan roti ya, roti gandum. Sekarang kita analisis. Nomor 1, betulkah Acebacter-Sillinum? Acebacter-Sillinum bentuknya jamur. Memecah protein pada biji menjadi peptida. Acetobacter ini bukan ini bakteri ya ini ya. Bukan jamur ini, bakteri harusnya ya. Tapi ini salah ini. Rhizopus oryzae, bakteri. Ini harusnya Rhizopus oryzae itu nomor 1 ini harusnya. Acetobacter Sillinum ini nomor 3. Rhizopus itu bukan bakteri ya, tapi jamur. Ini juga salah. Nah, ini nomor 3 salah, berarti jawabannya nomor 4 nanti. Streptococcus lactis. Oh, ini untuk keju. Untuk keju. Ini bakteri benar ya, Streptococcus itu bakteri.
gula dalam air kelapa menjadi selulosa. Salah ini. Ini harusnya nomor 1. Nah, yang betul ini yang nomor 4. Saccharomyces cerevisiae. Jamur memfermentasikan gula menjadi karbon dioksida dan alkohol. Nah, ini yang benar. Oke, itu tadi soal terakhir. Soal terakhir untuk mata pelajaran IPA. Waalaikumsalam. Soal terakhir untuk mata pelajaran IPA. Jadi kalau kita review dari awal tadi. Mulai dari fisika ya. Ini alat ukur ya. Alat ukur tadi yang muncul salah satunya ini, volume benda yang tidak beraturan, bisa juga alat ukur panjang, massa, dan volume benda yang beraturan. Ya. Dipelajari saja soal-soal yang TPM dari provinsi dan dari kota. Nanti bisa dikonsultasikan dengan Pak Rizky atau dengan Bapak Ibu guru di sekolah ya. Dengan Bapak Ibu guru di sekolah Muhammadiyah itu hebat-hebat semua ya. Pak Rizky sudah sering ketemu di berbagai pertemuan, berbagai acara itu memang kompetensinya bagus-bagus untuk Bapak Ibu guru di SMP Muhammadiyah dan MTS Muhammadiyah sekota Yogyakarta. Ya. Nah, Pak Rizky tahu dari mana? Ya karena sering ketemu di beberapa acara, jadi tahu hebat-hebat ini Bapak Ibu guru ya. Jadi anak-anak rugi kalau tidak memanfaatkan kesempatan itu. Jadi bisa kalian tanya ke Bapak Ibu gurunya di sekolah masing-masing gitu ya. Nah, ini untuk nomor 2, ini tentang karakteristik zat. Nomor 3 ini tentang sifat kimia fisika atau perubahan kimia fisika, nanti dipelajari lagi. Ini tentang suhu ya, kalor ya. Tapi ini yang asas black, bisa juga yang kemarin yang keluar itu menghitung energi kalor pada perubahan suhu atau perubahan wujud zatnya. Ada kalor lebur. Kemudian ini untuk asam basa. Larutan asam basa. Kemudian ini untuk molekul unsur senyawa ya. Dari unsur dan senyawa, ion, nah itu dipelajari. Sudah ada. Oke, kita percepat saja ya. Ini untuk hukum 2 Newton, hukum Newton tentang gerak ya. Ini untuk energi potensial gravitasi dan kinetik, posisi bumi, bulan, dan matahari, pengungkit, ya, pesawat sederhana. Kemudian ini ada tekanan, ini di air ya, dipelajari juga yang di zat padat. Getaran gelombang, bunyi, alat optik dan cahaya. Kemudian ini kulum, kemudian listrik, statis maupun dinamis ya. Kemudian ciri makhluk hidup, interaksi makhluk hidup, klasifikasi makhluk hidup. Ini tentang sistem gerak manusia, sistem pencernaan, sistem peredaran darah, sistem pernafasan, uji makanan. Ini uji makanan atau uji pakai reagen ya pokoknya ya untuk uji zat. Kemudian ini ada organ reproduksi wanita yang laki-laki juga dipelajari, organ reproduksi laki-laki. Kemudian penampang pada daun, batang, akar, dikotil maupun monokotil. Percobaan fotosintesis, in-house dan Sachs dipelajari lagi. Kemudian persilangan untuk mendapatkan sifat unggul ya. Dan yang terakhir adalah bioteknologi pangan. Nah, nanti tolong dipelajari lagi, didiskusikan dengan teman, kemudian ada yang belum paham bisa tanya ke Bapak Ibu gurunya masing-masing. Oke, itu saja yang bisa Pak Rizky sampaikan untuk pertemuan kali ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kalian dan untuk Pak Rizky juga. Dan terima kasih sekali lagi sudah mengikuti dari awal sampai akhir dan juga sudah mengerjakan kuisnya juga ya. Jika ada pertanyaan nanti bisa disampaikan ke Pak Rizky. Ya, nanti di nomor Pak Rizky di sini tulis saja 08
99 51 55 765. Atau nanti kalau sungkan ya dengan Bapak Ibu gurunya masing-masing di sekolah. Oke, sekali lagi Bapak akhiri, terima kasih. Selanjutnya Bapak serahkan kembali ke Uncle Widi. Silahkan Uncle Widi. Stop share. Ya, oke. Alhamdulillah akhirnya berakhir juga jumpa kita hari ini. Terima kasih atas kehadirannya adik-adik. Dan sebelum kita berakhir, mohon izin untuk mengumumkan yang kemarin nih, bahasa Inggris. Bahasa Inggris 10 besar bahasa Inggris adalah ada Nimas. Kemudian ada Nimas dari SMP Muhammadiyah 2 Yogyakarta, ada Vini dari SMP Muhammadiyah 3 Yogyakarta, Kholisah Nada dari SMP Muhammadiyah 2 Yogyakarta, Revaldinata dari SMP Muhammadiyah 4, Jamilah Al-Fatih dari SMP Muhammadiyah 7 Yogyakarta, kemudian dari ada Muhammad Danendra Rakai, SMP Muhammadiyah 2 Yogyakarta, Faza Syera, SMP Muhammadiyah 3 Yogyakarta, Amelia Nurmaida, SMP Muhammadiyah 2 Yogyakarta, Marda Fatri Pangestu, SMP Muhammadiyah 7 Yogyakarta, dan Mahanika Salmana Nugra, SMP Muhammadiyah 4 Yogyakarta. Selamat kepada 10 siswa yang mendapat nilai terbaik di mata pelajaran bahasa Inggris kemarin gitu. Juga untuk yang pengumuman untuk IPA-nya nanti kita umumkan di sekolah masing-masing. 10 pemenang ini akan mendapatkan masing-masing voucher senilai 50.000 kalau saya tidak salah. Nanti akan kami sampaikan informasinya di sekolah masing-masing melalui kepala sekolah masing-masing. Baiklah adik-adik, akhirnya terima kasih atas segala keterlibatannya di selama pembelajaran selama 4 hari ini. Terima kasih pula kami sampaikan kepada Bapak Ibu Guru yang telah mendampingi siswa-siswi dan Bapak Ibu Kepala SMP dan Madrasah Muhammadiyah sekota Yogyakarta yang telah mendukung acara ini. Akhirnya mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala partisipasinya. Informasi lebih lanjut nanti akan kami sampaikan di sekolah masing-masing termasuk link YouTube. Link YouTube-nya dan soalnya akan kami kirimkan melalui BKS. Terima kasih semuanya. Dan akhirnya mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.